Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan meringkas tentang pengaruh prinsip Konfusianisme terhadap politik luar negeri Tiongkok dalam menghadapi gagasan universalitas HAM Barat. Sebagaimana yang kita tahu, Konfusianisme sendiri ya dari Cina, dari Tiongkok, seorang filosof, bahkan jadi agama ya, Konfusianisme, di mana yang hubungannya dengan hak asasi manusia ini beda dengan Barat. Di Barat menekankan dan mengedepankan individu gitu. Jadi kayak setiap orang seperti yang ada di Piagam Universalitas PBB, memang yang disahkan oleh Franklin Delano Roosevelt, yang dikatakan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, kebebasan memilih agama, dan lain sebagainya. Nah, itu kebebasannya lebih terletak pada individu. Sedangkan Konghucu atau Konfusianisme ini dia lebih menekankan pada kesejahteraan bersama, sosial gitu kan. Nggak hanya mengedepankan satu orang tapi banyak orang gitu. Jadi dicari yang sekiranya manfaatnya lebih banyak gitu. Nggak bisa bebas-bebas tapi cuman hanya sebagian atau 1-2 orang saja yang merasa akan kebebasan itu gitu. Lebih baik terkungkung tapi demi kebaikan bersama gitu kan. Ini yang sangat menjadi perbedaan yang sangat curam gitu, jurang yang sangat tajam antara barat dan timur yang dijelaskan di tulisan tersebut, dan juga bisa kita lihat di pendapat baik di media massa maupun di politik luar negeri tersebut. Dan Konfusianisme sendiri kan menjadi paham yang sangat dianut kuat ya, selain ideologinya komunis gitu. Tapi jadi segala cara yang dilakukan, segala upaya yang dilakukan itu sebenarnya demi cita-cita supaya terjadi harmoni. Jadi diaturnya sedemikian rupa seakan-akan tidak bebas berbuat atau tidak bebas berekspresi. Itu karena memang buat apa berekspresi kalau ternyata justru itu akan merusak tatanan sosial dan dampaknya lebih buruk lagi gitu. Mending ada baiknya atau lebih baik ya teratur saja gitu, diatur sedemikian rupa dan dilakukan batasan-batasan supaya memang terjadi harmoni gitu. Jadi titik beratnya lebih ke sosial bersamaan atau yang dampaknya lebih luas tadi, bukan justru satu orang misalkan menyuarakan pendapat, meminta kebebasan atau apa gitu kan. Justru itu tidak dianggap suatu hal yang penting gitu. Nah, yang ingin saya kaitkan ini, coba pendapat saya pribadi ya bisa jadi itu sah-sah saja gitu kan. Seperti yang pernah terjadi kasus, misalkan menurut saya ya, saya melihat ini langsung kepikiran antara
kita seringkali ham teriak-teriak ham hak asasi manusia, tapi ternyata ada sekelompok bahkan sebagian besar warga negara yang justru diselamatkan gitu ketika satu orang itu dibungkam gitu. Contoh ya kayak aktivis-aktivis HAM atau Munir atau siapapun gitu. Memang tentunya kami di Indonesia ya kan, perlu dan meyakini satu nyawa itu sangat berharga. Cuman ternyata kestabilan sosial dan tatanan yang harmoni dan rapi itu sepertinya lebih penting gitu, karena di atas human right itu ada nation right gitu. Jadi ini tuh urusannya negara, bukan hanya individu. Ini urusannya kelompok yang lebih besar. Menyelamatkan ibaratnya apa ya, ketika ada 2 kapal gitu kan. Satu kapal penumpangnya lebih sedikit. Atau bahkan satu orang, yang satu lebih banyak gitu. Kita diharuskan untuk menyelamatkan kapal itu. Kira-kira mana yang sama-sama bocor gitu. Kira-kira mana yang akan kita selamatkan? Tentu yang kapalnya lebih banyak gitu. Nah, menurut saya sih itu ya, kebijakan luar negeri ataupun sikap dalam pengambilan keputusan itu perlu mempertimbangkan tidak hanya kebebasan individu, melainkan manfaat yang lebih besar. Itu saja dari saya. Terima kasih.